Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Berjumpa kembali bersama Ibu Nunung Nurjannah, guru dari kelas 2A yang akan menyampaikan materi tematik pada hari ini. Sebelum belajar kita mulai, silahkan anak-anak persiapkan buku tematiknya, yaitu buku tematik 2B yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Persiapkan juga alat tulisnya. Oke, sudah siap? Kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu supaya pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang alat-alat untuk menggambar. Anak-anak di rumah suka menggambar? Ya, pastinya anak-anak suka menggambar ya. Setelah menggambar, pastinya anak-anak juga suka untuk mewarnai gambar tersebut. Beberapa alat untuk menggambar ada bermacam-macam. Di sini Ibu sudah menyiapkan alat-alatnya. Dan anak-anak di rumah pasti sudah memilikinya. Yang pertama ada buku gambar. Buku gambar berfungsi untuk tempat menggambar, ya, buku gambar. Yang kedua ada apa ini? Ya, ini adalah pensil. Pensil berfungsi untuk menggambar sketsa. Kemudian ada penghapus. Penghapus berfungsi untuk menghapus sketsa gambar ketika ada kesalahan. Kemudian ada apa ini? Ini namanya penggaris. Penggaris berfungsi untuk meluruskan garis yang kita gambar supaya lebih rapi atau lebih lurus. Dan untuk mewarnai gambar kita ada dua macam jenis alat untuk mewarnainya. Di sini Ibu punya beberapa pensil warna. Selain pensil warna, untuk mewarnai kita bisa menggunakan ini, yaitu krayon. Oke, anak-anak sudah paham tentang beberapa macam alat untuk menggambar? Ya, selanjutnya di sini Ibu sisakan ada pensil warna. Banyak ya pensil warnanya. Buat apa pensil warnanya? Ini akan Ibu bagi-bagikan atau Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Karena selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya pembagian. Anak-anak di rumah pernah mendengar kata pembagian? Ya, pembagian sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin kita tidak menyadarinya. Pada subtema 2 kemarin, kita sudah belajar tentang perkalian. Ada yang masih ingat? Apa arti perkalian? Ada yang ingat? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian ditandai dengan lambang huruf apa? Huruf X ya, perkalian. Kalau sekarang kita akan belajar tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang. Pengurangan apa? Pengurangan berulang. Pembagian ditandai dengan titik 2, titik atas dan titik bawah. Bagaimana caranya? Di sini Ibu akan memberikan contoh. Ibu memiliki 12 pensil warna. Oke, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, lebih 1. Ya, 12
12 pensil warna. Dari 12 pensil warna ini akan Ibu bagikan untuk 4 kelas, yaitu kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, pertanyaannya, dari setiap satu kelas itu akan mendapatkan berapa pensil warna? Bagaimana caranya? Caranya kita akan menguranginya secara berulang. Oke, anak-anak perhatikan ya, supaya paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Pensil warnanya ada 12. 12 pensil warna akan Ibu bagi untuk 4 kelas. Caranya 12-nya dikurangi angka ini, dikurangi 4. 12 dikurangi 4. Kita ambil pensil warnanya 4. 1, 2, 3, 4. 12 dikurangi 4. Kalau pengurangan, kita berhitungnya mundur. Anak-anak sudah paham kan? Sudah ingat di pelajaran kelas 1, pengurangan kita berhitungnya mundur, bukan maju. 12-nya di mulut, 4-nya di jari. Ini ada 4 pensil warnanya. Berhitung mundur sebelum 12. Ayo bersama-sama. 11, 10, 9, 8. Ibu simpan di sini, sudah dikurangi. 8-nya ditulis di mana? Ditulis di atas di sini, 8 kecil, supaya kita ingat, ya. Kemudian setelah ini kita kurangi kembali karena ini adalah pengurangan berulang. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8-nya dikurangi 4 lagi. Kita ambil kembali pensil warnanya 4 dikurangi 4. 8 dikurangi 4, anak-anak berhitung mundur kembali. Sebelum 8 mundur 7, 6, 5, 4. Ya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Dikurangi kembali. 4-nya dikurangi 4 lagi. Ya. 4 dikurangi 4 berhitung mundur. 3, 2, 1, 0. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ingat, dalam materi pembagian, angka yang terakhir sama dengannya harus 0. Jika angka terakhirnya bukan 0, berarti ada kesalahan saat kita berhitung di sini. Kita harus mengulanginya secara teliti. Kemudian bagaimana? Setelah ini kita hitung. 4-nya ada berapa? Hitung 1, 2, 3. 4-nya ada 3. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi nanti setiap satu kelas akan mendapatkan 3 pensil warna. Oke, mudah bukan? Ibu akan memberikan contoh berikutnya. Nah, di sini Ibu punya alat mewarnai lainnya, yaitu krayon. Anak-anak juga punya di rumah ya. Krayon, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 krayon. Tulis dulu ya. 8. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. 8 krayon Ibu mau bagi untuk anak perempuan dan laki-laki. Jadi 8 dibagi 2. 8 dibagi 2. Caranya masih sama seperti yang di atas. 8 dikurangi 2. Coba kita ambil krayonnya. 8 dikurangi 2. Nah, berhitung mundur. Sebelum 8, 7, 6. Kita tulis di atasnya kecil. 6.
Kemudian 6-nya dikurangi 2 lagi. Ambil lagi krayonnya. 6 dikurangi 2, berhitung mundur sebelum 6, 5, 4. Tulis kecil di sini 4. 4 dikurangi 2 kembali. Kita ambil lagi krayonnya 2, berhitung mundur sebelum 4, 3, 2. Tulis 2 kecil di sini. Kalau belum selesai sampai 0, kita masih melanjutkan untuk berhitung. 2 dikurangi 2 lagi, ambil lagi krayonnya. 2 dikurangi 2, sebelum 2, 1, sebelum 1, 0. Habis? Sudah habis, berarti sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita hitung 2-nya ada berapa. Nah, supaya lebih mudah dan ingat digaris bawahi boleh ya. 1, 2, 3, 4. 8 dibagi 2, 2-nya ada 4. Jadi nanti krayonnya setiap anak mendapatkan 4 krayon. Udah? Oke, selanjutnya Ibu akan berikan contoh tanpa media. 10 dibagi 5. Ada yang sudah bisa? Oke, kita berhitung bersama. 10 dikurangi 5. Bagaimana caranya? Meskipun tanpa alat kita harus bisa. 10 dikurangi 5, 10-nya di mulut, 5-nya di jari. Anak-anak berhitung mundur sebelum 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tulis 5 di sini. 5-nya dikurangi 5 lagi. 5-nya di mulut, 5 di jari. Ya, sebelum 5, 4, 3, 2, 1, 0. Harus berakhir di 0 ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 10 dikurangi 5. Mohon maaf, 10 dibagi 5. 5-nya ada berapa? Ditulis di sini 5-nya ada 2. Anak-anak sudah bisa? Mudah bukan untuk melakukan pembagian? Nanti anak-anak bisa mengerjakan latihannya di buku supaya lebih bisa atau mahir dalam melakukan pembagian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aturan memakai seragam sekolah. Anak-anak masih ingat dengan seragam sekolah kita? Jangan sampai dilupakan ya seragamnya ya. Oke, anak-anak perhatikan pada layar berikut ini. Aturan tentang jenis seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki berwarna putih, dan sepatu berwarna hitam. Kemudian kerudung untuk perempuan. Anak-anak harus berseragam sekolah dengan rapi ketika ke sekolah. Berikutnya kita akan belajar tentang materi gerakan tarik-menarik dan dorong-mendorong. Pada materi gerakan tarik-menarik dan dorong-mendorong bisa kita lakukan dengan berdiri berhadapan atau juga duduk berhadapan. Pada berdiri berhadapan yang harus kita lakukan, yang pertama, gerakan dilakukan secara berpasangan. 2. Luruskan tangan masing-masing ke depan. 3. Peganglah kedua tangan temanmu. 4. Lakukan gerakan saling mendorong bersama temanmu. 5. Kamu juga bisa menggunakan alat seperti bola atau tongkat estafet. 6. Lakukan dengan posisi berdiri tanpa berpindah tempat. Untuk posisi duduk berhadapan yang harus kita lakukan, 1. Duduklah dengan sikap
tegap. 2. Luruskan tangan masing-masing ke depan. 3. Peganglah kedua tangan pasanganmu. 4. Lakukan gerakan saling mendorong bersama temanmu. 5. Kamu juga bisa menggunakan alat seperti bola atau tongkat estafet. 6. Lakukan dengan posisi tanpa berpindah tempat. Berikutnya kita akan belajar tentang makna kata-kata. Ada beberapa kata-kata yang akan kita pelajari pada hari ini. 1. Kata bermain. Untuk artinya, kita juga dapat mencarinya di kamus KBBI. Bermain artinya melakukan permainan untuk menyenangkan hati. 2. Istirahat. Istirahat artinya berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. 3. Bersama. Bersama artinya serentak. 4. Halaman. Halaman artinya tanah di sekitar rumah, sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, ada kata kelompok. Kelompok artinya kumpulan. Terakhir, kata sekolah. Sekolah memiliki arti bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran.